Lagi-lagi lambatnya dwelling time membuat Presiden Joko Widodo marah. Presiden memerintahkan Kapolri mengusut praktik pungli yang diduga membuat proses dwelling time di sejumlah pelabuhan berjalan lama. Presiden Joko Widodo benar-benar tak bisa menutupi amarahnya saat meresmikan Terminal 1 Kalibaru Tanjung Priok 13 September 2016. Saat itu, Jokowi mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap waktu bongkar muat atau dwelling time di sejumlah pelabuhan. Menurut Jokowi, masih ada pelabuhan yang dwelling time-nya mencapai 7 hari. Dari pengamatan selama 2 tahun, diketahui beberapa pelabuhan seperti Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara memiliki dwelling time yang tergolong lama. Di Belawan coba, cara main-main seperti itu udah gak bisa lagi kita. Ada 8 kren yang dijalankan hanya 1 kren. Untuk apa? Tawar-menawar aja. Saya dahulukan, tapi mana? Terus terang mereka minta, saya minta uangnya. Nggak bisa seperti ini. Saya berat-berat seperti itu. Saya pastikan. Saya akan perintah Kapolri untuk Belawan, untuk Tanjung Perak kalau masih seperti itu, nggak bisa. Kalau di sini bisa 3,2, di sana juga harus bisa 3,2. Presiden meminta waktu bongkar muat bisa ditekan di kisaran 2 hari, sebab kecepatan bongkar muat di pelabuhan akan berimbas pada penurunan biaya logistik. Dengan demikian, harga barang di tingkat konsumen bisa lebih murah. Presiden Jokowi merujuk pada temuan bahwa waktu bongkar muat di Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara antara 7 hingga 8 hari. Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, dwelling time 6 hari. Dan Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan antara 6 hingga 7 hari. Sementara untuk Tanjung Priok ada perbaikan 3,2 hingga 3,7 hari. Dibanding sejumlah negara ASEAN, waktu dwelling time Indonesia juga dinilai masih kalah cepat. Di Asia Tenggara, Singapura mencatat dwelling time hanya 1 hari. Malaysia 1 hingga 2 hari, Thailand 2 hingga 3 hari, dan Vietnam 2 hingga 3 hari. Melihat pentingnya dwelling time sebagai salah satu pendorong peningkatan daya saing, Presiden Jokowi langsung memerintahkan Kapolri agar bertindak tegas. Lamanya waktu bongkar muat di Belawan dan pelabuhan lain di tanah air disinyalir Jokowi karena adanya praktik-praktik pungli. Presiden menegaskan tidak akan memberi toleransi apapun kepada para pelaku pungli di lapangan. Amarah Presiden soal dwelling time sebenarnya bukan sekali terjadi. Setahun lalu, persisnya pada tanggal 17 Juni 2015, Presiden Jokowi juga marah besar usai sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Marahnya Jokowi saat sidak ke Tanjung Priok merupakan buntut dari lambannya penanganan dwelling time. Padahal, soal dwelling time sudah disoroti Jokowi sejak 23 September 2014. Menko Maritim yang waktu itu masih dijabat Indroyono Susilo kemudian menggelar rapat pada 2 Maret 2015. Hasilnya, ada 18 kementerian dan lembaga yang siap bersinergi demi terwujudnya dwelling time 4,7 hari dari awalnya 8 hari. Untuk pre-clearance custom yang melibatkan Kementerian Perdagangan, BPOM, dan Badan Karantina sepakat memproses hanya selama 2,7 hari. Proses di Bea Cukai ditargetkan hanya setengah hari, sedangkan untuk post-clearance custom sekitar 1,5 hari. Namun sayangnya, saat Jokowi sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok 17 Juni 2015, dia belum melihat perubahan signifikan soal dwelling time di Tanjung Priok. Jokowi pun mengancam akan mencopot semua pejabat yang tidak bisa membereskan dwelling time pelabuhan. Nah, kalau sudah sulit, ya, bisa aja dirjennya saya copot, bisa aja pelaku di lapangan yang saya copot, bisa juga menterinya aja saya copot. Pasti kalau saya sudah kerja. Amarah Jokowi saat itu langsung disikapi para menterinya.
Menko Kemaritiman yang waktu itu masih dijabat Rizal Ramli membentuk Satgas Dwelling Time. Rizal menargetkan waktu bongkar barang di Tanjung Priok bisa dipercepat jadi 5 hari dari yang awalnya 6 hari. Satgas bentukan Rizal menggandeng TNI dan Polri. Tidak cuma membentuk Satgas, Rizal Ramli tidak segan turun langsung ke lapangan. Pada 10 September 2015, Rizal pun menggelar sidak ke Tanjung Priok. Di sini, Rizal nampak gusar saat melihat jalur kereta api pelabuhan yang dibangun sejak zaman Belanda ditutup beton. Rizal mencurigai penutupan jalur itu sebagai permainan para mafia yang ingin menangguk untung dari proses bongkar muat yang lebih lama. Padahal, menurut Rizal, jika rel diaktifkan, dapat mempercepat proses dwelling time di Tanjung Priok. Selain langsung memimpin pembongkaran beton yang menutupi rel, Rizal Ramli meminta Pelindo II yang kala itu dipimpin RJ Lino mengaktifkan kembali jalur kereta api tersebut. Kepretan Rizal untuk mempercepat dwelling time di Tanjung Priok sontak memantik kegaduhan, terutama dengan RJ Lino. RJ Lino sendiri akhirnya tersingkir setelah Mabes Polri ikut bergerak menyingkap praktek KKN terkait dwelling time. Salah satunya soal pengadaan 10 mobile crane di tahun 2012 yang dilaporkan menyimpang. Bahkan kala itu, penyidik Bareskrim Polri yang masih dipimpin Komjen Budi Waseso ikut menggeledah ruang kerja RJ Lino untuk mengungkap dugaan korupsi pengadaan 10 mobile crane. Fokusnya kemana? Ya, perkembangan dari penanganan ini ya, masalah dwelling time. Ini kan Pelindo II harus menyediakan sarana prasarana untuk pelayanan pelabuhannya. Dan ternyata kan pelayanan itu tidak dilakukan dengan baik sehingga terjadi keterlambatan ya. Nah, dan ini kita juga mendapatkan data bahwa di sini terjadi pengadaan mobil trans yang tidak benar. Saat itu, Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino, yang keberatan dengan penggeledahan itu mengancam akan mengundurkan diri. Rencana mundur itu diungkapkan saat Lino menelpon Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas saat itu, Sofyan Jalil. RJ Lino menjelaskan dirinya tidak tahu sama sekali terkait dugaan polisi yang menyatakan perusahaan yang ia jabat melakukan pencucian uang terkait pengadaan 10 mobile crane pada tahun 2012. Ya, jadi saya terus terang saya tadi SMS Palu tadi beliau lagi rapat dan saya protes besar. Saya bilang kalau caranya begini besok saya berhenti ya. Negeri ini kan susah. Ya sekarang dan saya bilang tadi kalau cara seperti ini saya berhenti besok. Nggak bisa negeri kayak gini Pak. Selain 10 mobile crane, RJ Lino juga dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan 3 unit Huai Container Crane QCC di PT Pelindo II pada tahun 2010. Dan kini, setahun setelah sidak ke Tanjung Priok, Presiden Jokowi kembali marah. Lagi-lagi, soal dwelling time yang dinilainya masih lamban dan menghambat daya saing Indonesia. Menjawab perintah Presiden soal dwelling time, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian langsung menyiapkan tim Satgas yang akan bergerak senyap dan efektif. Satgas tersebut rencananya menyasar 3 pelabuhan di Indonesia untuk menyelidiki unsur pidana di dalam prosesnya. Sejumlah pelabuhan tersebut antara lain Pelabuhan Belawan, Tanjung Perak, dan Makassar. Tim akan menyelidiki 3 tahap bongkar muat barang di 3 pelabuhan itu, yaitu pre-clearance, custom clearance, dan post-clearance. Menurut Tito, apabila 3 tahap yang dilalui berjalan mulus, namun barang terhambat keluar dengan sejumlah alasan, maka diindikasikan ada permintaan pembayaran setoran atau pungutan liar. Tim Satgas Polri ini akan menggebrak dan meringkus pihak-pihak yang menghambat jalannya proses dwelling time. Apakah ini lambatnya di pre-clearance, artinya di perizinan dari kanwil perdagangan di sana, kemudian instansi-instansi terkait pertanian, kesehatan, lain-lain yang ada di tempat-tempat 3 tempat itu. Kalau memang permasalahan di sana, kita akan gebrak di situ. Target dwelling time 2 hari menurut Direktur PT Pelindo II, Elvin Masyasha, sebenarnya bukan hal rumit. Asalkan
seluruh instansi yang terlibat dalam proses tersebut bisa bersinergi. Elvin mencontohkan, jika semua lembaga terkait, termasuk kementerian, bisa satu visi, maka proses bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok yang dipimpinnya, yang saat ini 3,2 hari, bisa dipercepat lagi. Ada kategori tentang pelabuhan, ada pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pengumpan. Pelabuhan utama ini adalah yang besar-besar, kita sebut sebagai hub. Dan hub ini memang sebaiknya memiliki sistem yang terintegrasi, memiliki konektivitas secara platform yang sama, sehingga kemudian kapal yang berhubungan dari satu pelabuhan ke pelabuhan berikutnya, itu bisa saling bicara, istilah teknologinya itu saling membaca. Amarah Jilid 2 Jokowi soal dwelling time semoga menjadi yang terakhir. 18 kementerian lembaga yang terkait proses dwelling time tentunya harus secepatnya bersinergi demi terwujudnya target dwelling time 2 hari di sejumlah pelabuhan di Indonesia.